Halo, kali ini kita akan membuat media pembelajaran sederhana yang memanfaatkan tombol dan screen saja. Oke, untuk membuat media tersebut, langkah pertama yang harus kita siapkan adalah MIT App Inventor-nya, bisa online atau offline. Kemudian di create new project, kemudian kita buat tampilan viewer seperti ini. Nah, ini layar yang pertama. Ini yang akan muncul di HP kalau sudah diinstal di HP nantinya. Nah, ini terdiri dari yang pertama adalah vertical arrangement. Ini yang berwarna coklat ini vertical arrangement. Nanti bisa diubah desainnya sesuai dengan selera masing-masing. Nah, kemudian di dalam vertical arrangement itu berikan dua buah tombol. Ini adalah tombol button. Button yang pertama itu untuk materi, button yang kedua untuk latihan. Ini untuk screen yang pertama. Kemudian selanjutnya di add screen, tambahkan screen baru, begitu. Nah, di screen baru itu nanti kita bisa mengisi dengan materi, latihan, atau apapun yang ingin ditambahkan di sana. Jumlah screen-nya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Anda cuma butuh 3 screen, ya berarti add screen sebanyak 3 kali. Bisa diberi nama sesuai dengan kebutuhan. Atau dibiarkan dalam bentuk screen 1, screen 2, screen 3 juga nggak masalah. Yang penting nanti pada waktu kita panggil screen-nya itu ingat, oh screen 1 isinya apa, screen 2 isinya apa, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di screen yang baru itu buat tampilan. Paling tidak tampilan awalnya itu seperti ini. Ini tampilan paling minimal, sederhana sekali ini saya membuatnya. Silahkan dikreasikan sesuai dengan kebutuhan. Hanya saja di dalam MIT App Inventor ini tidak fleksibel untuk desainnya. Jadi disarankan semua desain itu dilakukan di luar. Kemudian di sini kita tinggal mengunggahnya saja. Jadi yang pertama di sini saya punya vertical arrangement. Di dalam vertical arrangement itu isinya ada dua, horizontal arrangement, horizontal arrangement. Kenapa saya beri horizontal arrangement 2 di sini? Yang pertama, karena untuk membuat rata tengah, rata kanan, rata kiri itu tidak bisa langsung, harus ada tempatnya. Jadi saya punya image di sini. Saya mau memasukkan image ini. Ini si image tidak bisa langsung rata tengah. Dia ada di dalam space antara batas atas dengan sebelum tombol-tombol ini. Itu tidak bisa langsung, harus kita beri tempat. Tempatnya di sini saya memilih horizontal arrangement. Supaya si image ini dia berada di tengah, begitu maksudnya. Silahkan dikreasikan. Nah, di dalam screen ini selain kita punya judulnya, materinya tentang apa sih itu nanti, kita juga punya 3 buah button, 3 buah tombol. Tombol back, home, dan next. Ini minimalnya. Home itu untuk kembali ke yang sebelumnya tadi, slide sebelumnya yang isinya materi dan latihan. Next untuk lanjut ke materi. Kalau di sini di screen yang pertama, backnya nanti niatnya akan dikembalikan ke home yang tadi juga, karena ini baru slide yang pertama. Nanti untuk slide-slide yang berikutnya, next ya untuk materi berikutnya atau latihan berikutnya, back untuk latihan sebelumnya atau materi sebelumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang perlu diingat-ingat. Materinya harus disiapkan dulu. Anda mau membuat materi tentang apa? Kemudian
semua materi yang akan ditampilkan di dalam MIT App Inventor itu disarankan dalam bentuk image. Sebenarnya bisa kita tambahkan label, kita bisa mengetik langsung di dalam MIT App Inventor, tetapi kalau kita secara penulisan itu kurang fleksibel. Jadi kalau hanya tulisan saja bisa, tetapi kalau misalkan Anda butuh gambar, Anda butuh simbol, Anda butuh ilustrasi, itu akan kesulitan. Makanya disarankan semuanya dalam bentuk jadi saja, nanti tinggal kita unggah. Nah, kemudian image yang akan diunggah itu ukurannya diatur di luar. Karena apa? Di dalam MIT App Inventor itu kita tidak bisa menarik-narik, atau kalau di Microsoft Word misalkan, oh ukurannya kurang besar, bisa kita besarkan atau kecilkan sesuai dengan keinginan si pembuat. Tapi kalau di sini itu kurang fleksibel, jadi disarankan ukurannya itu diatur di luar dulu, jadi disesuaikan dengan tampilan yang Anda inginkan. Misalkan tampilannya tampilan font normal, di situ sekitar berapa, 300 kali 400 itu sudah hampir penuh layarnya, atau bisa ditambahi 350, 450 misalkan. Itu nanti bisa disesuaikan sesuai dengan Anda ingin. Selanjutnya ini adalah tampilan dari MIT App Inventor-nya. Di screen yang pertama, ini adalah tampilan awal nanti kalau aplikasinya berjalan. Di sini ada 2, materi dan latihan. Tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini terdiri dari vertical arrangement yang isinya ada materi, latihan. Ini adalah tombol. Nah, untuk bloknya di sini kita lihat bloknya. Nah, when materi click, do open another screen, screen name, screen 1. Ini dapat dari mana? When materi click, blok yang ini kita dapatkan dari sini. Waktu kita klik materi, nanti akan muncul when materi click. Ini ditarik saja ke sini, ditarik. Nah, kemudian open another screen, screen name, ini munculnya dari kontrol. Kontrol, turunkan. Nah, di sini ada open another screen, screen name. Dipasangkan saja. Nah, kemudian yang ini, screen 1 yang ini, itu dapatnya dari teks. Ambil teks, kemudian yang paling atas sendiri ada kosong, ini. Begini. Nah, ini bisa diisi, ditulis saja. Ditulis screen-nya ditulis sesuai dengan screen materi pertama. Apa materinya? Nanti bisa diganti-ganti kalau misal keliru. Ini karena saya sudah ada, ini saya hapus. Kemudian when latihan klik, ini untuk memberi action pada tombol latihan. Jadi di sini karena serupa, ini saya klik kanan saja, duplicate begitu. Nah, di sini kalau diklik latihannya, ini ada tombol-tombol yang muncul di dalam viewer yang pertama tadi, screen yang pertama tadi. Apa saja tombolnya di sini akan muncul. Jadi kalau misalkan kita mau membuat blok yang serupa, itu tinggal diduplicate saja. Karena saya sudah ada, maka akan saya buang. Are you sure you want to delete all 3 of these blocks? Delete. Nah, di dalam MIT App Inventor itu tidak ada undo dan redo, tidak ada. Jadi, kalau misalkan Anda melakukan suatu action tertentu, kemudian keliru, berarti Anda harus mengulangi.
Jadi misalkan ini tadi bloknya kok kehapus. Misalkan ini kehapus. Nggak ada tombol undo-nya. Jadi kalau misalkan saya mau yang tadi lagi, ya buat lagi yang baru. Duplicate. Oh, di sini kenapa silang? Karena ada dua yang sama, blok yang sama persis. Nah, di sini ada peringatan. Ada warningnya. Oh, ternyata ini keliru. Kalau kita ganti di sini latihan, nah sudah betul. Warningnya 0. Oke, ini untuk blok dari screen yang awal. Kemudian di screen yang lain, kita kembali ke designer. Ini nama screennya punyamu mungkin agak berbeda, jadi disesuaikan saja. Tidak harus sama persis, yang jelas perintah untuk bloknya itu nanti perintahnya open another screen name. Nah, screen name-nya itu harus betul. Di sini namanya bisa apa saja. Ini kebetulan punya saya namanya seperti itu. Nah, ini di screen yang halaman awal materi. Ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Isinya seperti ini komponennya, nanti bisa diatur-atur. Nah, kita lihat bloknya. Karena di sini adalah media pembelajaran yang sangat sederhana sekali, kita hanya menggunakan tombol untuk pindah ke screen yang lain. Nah, di sini sama seperti yang tadi. When button apa diklik, do open another screen name-nya apa. Nah, ini screen name-nya yang diubah-ubah nantinya. Next-nya kemana, back-nya kemana. Nah, kemudian misal saya mau masuk ke screen yang materi. Kita lihat. Nah, ini semuanya saya kreasikan di luar. Sederhana ya, masih punya saya. Nah, nanti kamu buat yang lebih bagus lagi. Ini semuanya ada di luar. Kemudian saya tampilkan dalam image di sini. Ini image saja. Tinggal kita upload. Kemudian kita ubah image-nya menjadi materi ini. Kalau seperti ini bisa lebih fleksibel. Misalkan kita butuh rumus-rumus, kita butuh ilustrasi, itu akan lebih mudah karena tampilannya sudah persis seperti keinginan kita. Tidak lagi kita ubah-ubah di sini. Gitu. Ini adalah materi yang berikutnya. Nah, untuk latihannya nanti sama, caranya sama. Tinggal Anda butuh berapa screen disesuaikan dengan berapa slide materi yang dibutuhkan, berapa slide latihan yang dibutuhkan. Nah, sudah kita susun di sini. Nanti seperti biasa, untuk mencoba apakah aplikasinya sudah berjalan dengan benar atau belum, tinggal di connect, kemudian AI Companion. Ini pakai yang aplikasi di handphone masing-masing untuk mengecek apakah aplikasinya sudah berjalan atau belum. Nah, antara MIT App Inventor yang ada di sini, yang kita kreasikan ini dengan yang ada di HP itu terhubung secara kontinu. Jadi apa yang kita ubah di sini di HP akan langsung berubah otomatis selama aplikasinya belum menutup. Kalau aplikasi yang di HP sudah tertutup atau layarnya sudah mati, berarti harus diulang lagi. Harus diulang untuk connect lagi yang di HP dan yang di sini. Jadi diulangi koneksinya. Tapi selama belum terputus, apapun yang kamu ubah di sini, di HP akan langsung berubah secara otomatis. Nah, misalkan nih selanjutnya, kalau kita mau memindah dari satu device ke device yang lain, misalkan dari sini nih, saya akan login dengan email saya ini. Kalau saya mau mengirimkan ini ke email saya yang lain, atau ke emailmu, atau ke mana saja,
Itu caranya adalah dengan mengirim .aia-nya. Jadi yang dikirim bukan hanya aplikasi jadinya, melainkan seblok-bloknya ikut dikirimkan. Pakainya my project, kemudian ini export selected project to my computer. Nah, nanti extensionnya .aia. Kalau misalkan itu sudah diekspor, nah si .aia-nya ini, filemu yang extensionnya .aia itu yang bisa dikirimkan kemana-mana. Nah, untuk memasukkan si file tersebut ke dalam MIT App Inventor-mu, yang dilakukan kebalikannya. My project, import project from my computer. Itu untuk memindahkan satu file dari satu device ke device yang lain. Dari satu email ke email yang lain. Karena ini semuanya tersimpan di dalam emailmu masing-masing. Jadi beda email, beda isinya project. Walaupun berada di satu komputer yang sama. Oke, demikian untuk project kita berikutnya. Silahkan dicoba masing-masing. Terima kasih.